senang sekali saya Hersbun Arif bisa terus menemani Anda semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Belum sampai 2 bulan duduk di kursi Menteri Keuangan, nama Purbaya Yudi Sadewa langsung menembus daftar 10 besar tokoh politik nasional. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam survei terbaru Indeks Politika Indonesia, yang dirilis pada tanggal 28 Oktober 2025, elektabilitas Purbaya sudah menyalip dua nama besar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tapi seperti biasa, kalau ada survei-survei begini, ya kita jangan terlampau serius-serius amat ya. Kita tetap pantau. Nah, kalau ini kita anggap untuk kita bersenang-senang saja ya. Ya. Bayangkan Deddy Mulyadi membangun citra dan popularitasnya selama bertahun-tahun. Ini dari panggung budaya sampai panggung politik. Kemudian Gibran, oh posisinya kan dia wapres ya, yang seharusnya dia punya panggung nasional setiap hari. Tiba-tiba muncul seorang menteri baru, ekonom, dia teknokrat yang dalam waktu kurang dari 2 bulan berhasil merebut perhatian publik dan menggeser dua nama itu. Fenomena ini disebut banyak pengamat sebagai kejutan politik paling cepat tahun ini. Bukan karena mesin politik, bukan karena jaringan partai, bukan karena pencitraan, tapi karena gaya belak-belakan seorang pejabat yang bagi sebagian publik terasa jujur dan berani berkata apa adanya. Komentarnya lucu deh. Kalau begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatan. Dan antara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Selamat pagi Bapak, baik Bapak. Baik Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Purbaya, Mbak. Bang Dini. Hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai yang jadi susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, kira-kira lo. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Nah sekarang kita ngomong pertumbuhan ke depan. Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya, dibangun tol lah, tol laut, tol ini, tol bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya. Karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gua nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih. Nggak apa-apa lah. Cenderung terlalu ketat. Jadi bayangkan tadi itu ya, mulai celutukan-celutukan dia seperti kayak Kortek, kayak buatan anak SMA, kemudian terus soal dia menegur keras Pemprov Jawa Barat karena dananya yang mengendap di kas daerah itu sampai 4,1 triliun. Atau yang paling banyak juga membuat saya kira para termul jengkel karena dia kemudian membandingkan era Jokowi dengan masa SBY. Yang dia nyatakan bahwa di era SBY tidak membangun infrastruktur tapi hidupnya rakyat makmur. Nah, sementara kalau Jokowi ini katanya ya karena terlalu banyak membangun infrastruktur jadi mesin ekonomi yang tumbuh ya hanya mesin BUMN, sementara sektor-sektor di luar pemerintah itu nggak jalan, ya, sektor bisnis itu tidak berjalan. Jadi mesinnya timpang kata dia begitu. Ini kan buat para termul jelas ini tabu besar nih. Ada seorang pejabat berani mengkritik secara terbuka terhadap Jokowi dan itu nggak hanya sekali. Yang kemudian juga kan soal dia menolak untuk membayari WUS yang dibuat di era Jokowi dengan
membayar utangnya ya, utang bos dengan APBN misalnya. Ini sesuatu yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh seorang menteri yang aktif. Dari gaya komunikasi yang lugas sampai keberaniannya bersih tegang sesama pejabat, ini Purbaya seolah sedang membangun citra baru. Seorang teknokrat yang tidak takut menabrak arus. Tapi pertanyaannya, apakah fenomena Purbaya ini hanya efek viral sesaat atau tanda-tanda bahwa publik mulai mencari figur baru di luar lingkar kekuasaan lama? Kalau saya, posisi saya selalu saya nyatakan bahwa saya selalu memberikan sisa ruang untuk skeptisisme terhadap siapapun, bukan hanya terhadap Purbaya. Jadi saya tidak tergoda untuk ikut-ikutan dalam euforia publik yang bulakan, yang itu selalu siklusnya berulang ya. Belajarlah dari pengalaman bangsa ini, kemudian sampai ada seorang yang bernama Joko Widodo menjadi presiden sampai 2 periode dan hasilnya seperti sekarang ini. Tapi oke lah ya, balik lagi nggak apa-apa kalau publik memang senangnya seperti itu ya. Survei terbaru Indeks Politika Indonesia ini betul-betul memang membawa kejutan besar. Elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menembus 10 besar tokoh nasional, dan Deddy Mulyadi yang sangat populer sebelumnya langsung lewat. Dan apalagi Gibran Rakabuming yang dia kemarin waktu perayaan memperingati Hari Sumpah Pemuda malah milih bagi-bagi door prize di lomba memancing ya. Yang membuat hasil ini menyenangkan itu bukan cuma angkanya, tapi juga waktunya ya saya kira ya. Survei dilakukan pertengahan Oktober 2025. Artinya kan dia belum genap 2 bulan, ya 1 bulan lebih ya. Karena dia kan menggantikan Sri Mulyani itu sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 8 September. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Menteri Keuangan. Margin of error survei ini sekitar 2,9% dengan responden tersebar di 34 provinsi. Jadi dia ini sekarang masuk dalam kelompok top of mind tokoh nasional ya. Purbaya itu di urutan 9, di urutan 10, dan Gibran di urutan 11. Memang kalau dari sisi top of mind ini masih di bawah nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Nah, tiba-tiba kemudian muncul nama baru Purbaya Yudi Sadewa, figur non-partai, ekonom, dan teknokrat. Lonjakan cepat ini tentu saja membuat banyak analis politik terkejut. Indeks Politika menilai kenaikan Purbaya itu didorong oleh efek exposure media dan viralitas publik. Setelah beberapa pernyataannya memicu perdebatan nasional. Ingat ya, efek media ini seperti yang di eranya Jokowi dulu, dia kemana-mana diikuti oleh media. Nah, kalau sekarang juga seperti itu Purbaya. Tapi kan belakangan kalau kita tahu Jokowi itu betul-betul itu didesain sejak awal gitu. Nah kalau Purbaya kita juga mesti cek lagi apakah ini juga bagian dari desain atau efek yang begitu saja tiba karena wartawan melihat bahwa dia pernyataan-pernyataannya selalu menarik dan pernyataan-pernyataan selalu viral. Nah ditambah lagi dengan era media sosial seperti sekarang ini. Mulai dari kortek kayak buatan anak SMA, dana 4,1 triliun kas Jabar yang mengendap, dan kemudian era ekonomi Jokowi itu lebih rapuh dibandingkan SBY. Semua itu kalau dari sisi media ini memenuhi kelayakan berita. Kalau dari sisi media sosial ini memang kontroversial, jadi ya layak jadi lebih viral kan. Banyak orang sekarang kan viralkan. Nggak bisa viralkan itu sifatnya memang sudah viral ya. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang tidak viral kemudian diviralkan bisa jadi viral. Dalam waktu kurang dari 8 minggu ya, Purbaya ini menjadi salah satu nama yang paling sering dikutip di media arus utama maupun di media sosial. Wah, kalau media sosial udah nggak karu-karuan lagi ya. Padahal kan sebelumnya dia nyaris tidak dikenal oleh publik secara luas. Ya kan di kalangan ekonom lah, saya kira di kalangan pelaku perbankan dia dikenal karena dia kan menjadi ketua lembaga penjamin simpanan ya.
Lonjakan semacam ini pernah terjadi pada Jokowi tahun 2012 ya. Dari wali kota menjadi di Solo, kemudian empat ke Jakarta menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi presiden ya pada tahun 2014 dan 2019, 2 periode. Nah, dia menjadi fenomena nasional lewat gaya bicaranya yang memang yang berbeda. Nah, Purbaya ini memenuhi syarat itu diferensial ya gitu kalau di media orang menyebutnya. Tapi tentu saja kalau membandingkan Purbaya dengan Jokowi itu jauh sekali ya, konteksnya juga jauh berbeda. Kalau Jokowi itu kan datang dari panggung politik lokal, Purbaya ini justru dari ruang rapat ekonomi dan data-data statistik. Yang viral juga bukan janji politiknya, tapi keberaniannya mengkritik sistem, bahkan sistem di dalam pemerintahan sendiri. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini publik mulai jenuh dengan politisi yang terlalu banyak pencitraan? Dan apakah sosok seperti Purbaya, teknokrat yang berani, ini kini mulai dilihat sebagai alternatif baru di peta politik nasional. Kan peta politik nasional itu kata para pengamat politik, kata para pollster itu selalu bergerak dari satu bandul yang satu ke bandul yang lainnya. Dari dulu SBY yang sangat tertata, yang sangat intelektual dan sebagainya, kemudian lari ke berubah bandulnya ke Jokowi, ya yang sama sekali tidak intelektual, yang sama sekali kalau ngomong juga apa adanya, tampilannya juga nggak meyakinkan, nggak rapi jali model seperti SBY gitu. Nah sekarang memang terlalu cepat karena kan setelah dari Jokowi kan jadi Prabowo. Gitu. Apakah ini kemudian antitesa dari Prabowo? Tentu kita tidak bisa membandingkan seperti itu karena Purbaya sendiri selalu menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu ya sudah atas restu dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, siapa sih sebenarnya Purbaya? Itu yang paling banyak dikutip orang dan rupanya saya baru tahu namanya selama ini nggak dipanggil Purbaya di kalangan dekatnya dulu dipanggilnya Yudi atau karena dia orang Sunda dipanggil Kang Yudi. Nah, nama lengkap dia itu Purbaya Yudi Sadewa. Lahirnya di Bogor 7 Juli 1964. Ya, ini masih lebih muda dari saya ya. Dia sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung, kemudian meraih gelar master dan doktor bidang ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Jadi ini nggak linear sebenarnya ilmunya ya. Orang elektro terus tiba-tiba sekarang jadi ekonom gitu. Tapi banyak dari ITB yang menjadi ekonom dan juga banyak yang kemudian kontroversial dan kemudian langkah-langkahnya out of the box. Misalnya kita mengingatkan kita pada ekonom Rizal Ramli ya. Tapi bedanya Rizal Ramli kan sangat kritis gitu dan cenderung oposan gitu. Sebelum masuk ke pemerintahan, Purbaya adalah seorang ekonom murni. Ya, dia dikenal di kalangan pasar modal sebagai kepala riset dana reksa sekuritas, yang ini lembaga yang banyak melahirkan ekonom teknokrat Indonesia. Dan kemudian karirnya di pemerintahan itu dimulai pada tahun 2015. Saat dia mulai bergabung di kantor staf presiden sebagai deputi bidang pengelolaan isu strategis ketika Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai kepala staf presiden. Dari sinilah muncul persepsi yang melekat sampai hari ini bahwa Purbaya itu adalah orangnya Luhut, sebuah label yang belakangan mulai mengikutinya terutama setelah ia naik menjadi salah satu menteri paling menonjol di pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto. Purbaya memang tidak pernah membantah tudingan itu secara langsung, tapi dalam sebuah video yang viral di media sosial dan juga di media-media arus utama, dia justru menanggapinya dengan cara yang tidak biasa. Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelasin? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Pesan-pesan. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak CT, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Jadi tadi menarik ya, saya ini orangnya siapa saja ya, orangnya SBY, orangnya Jokowi, orangnya Luhut juga boleh. Dan yang penting buat Purbaya itu dia menyatakan bahwa selama yang saya lakukan untuk kepentingan rakyat. Jawaban ini terdengar seperti bercanda tapi juga satiris. Di mata publik ini malah justru mempertegas kesan Purbaya itu bukan politisi biasa. Dia tahu sentimen negatif publik terhadap elit tertentu, tapi dia memilih menertawakannya. Bukan menolak ya, dia tidak membantah bahwa dia orangnya Luhut. Dalam politik, gestur seperti ini penting. Ketika pejabat lain sibuk menjelaskan, Purbaya justru bermain di wilayah ironi. Itu yang membuat gaya komunikasinya terasa segar. Tapi sebenarnya sekaligus berisiko. Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Sebelum itu dia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan sejak tahun 2020. Dan di bawah LPS, LPS ini ya sebuah lembaga yang berperan besar menjaga stabilitas sektor perbankan selama masa pandemi dan gejolak suku bunga global. Penunjukan Purbaya oleh Prabowo ini pada waktu itu mengejutkan banyak pihak ya. Ini memang relatif namanya tidak terdengar kalau di kalangan publik ya. Hanya kalangan tertentu lah ya. Apalagi di posisi vital seperti Menteri Keuangan. Ini biasanya ini nggak main-main. Bahkan kita tahu kan selama ini Menteri Keuangan, posisi Menteri Keuangan itu sampai 2 dekade, sampai 2 periode masih dikuasai terus oleh Sri Mulyani. Bahkan Sri Mulyani ini sebelumnya juga pernah menjadi Menteri Keuangan di eranya SBY. Jadi menunjukkan bahwa kelihatannya stok Menteri Keuangan tuh orangnya itu-itu saja. Nah, keberanian Prabowo tiba-tiba menunjuk Purbaya Yudi Sadewa itu selain mengejutkan, ditambah lagi ternyata kemudian gebrakan-gebrakan dari Purbaya itu. Saya kira banyak orang yang masih dalam posisi yang lebih paham, yang tidak kemudian terjebak dalam euforia, itu lebih memilih wait and see ya, untuk melihat bagaimana Purbaya ini. Kan kita juga belum bisa melihat kinerjanya seperti apa, baru gebrakan-gebrakannya. Saya kira kita mesti memberi ruang sekali lagi, ya kalau memang gebrakan-gebrakan dia itu positif dan kemudian hasilnya juga seperti yang diharapkan, ya mesti kita dukung. Tapi kalau tidak, ya mesti kita terus kritik gitu. Nah, ini Prabowo kan memilih figur yang beda ya. Menteri Keuangan itu kan biasanya termasuk yang irit bicara. Yang ini terjadi justru jadi saya sering bicara keras bahkan terhadap kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dan kalau Anda amati media, tiada hari itu tanpa pemberitaan tentang Purbaya gitu. Bagi sebagian kalangan, langkah ini dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin menampilkan wajah kabinet yang lebih terbuka dan berani. Dan disitulah Purbaya menjadi simbol transisi dari era Sri Mulyani yang teknokratis ke era Purbaya yang lebih politis dan komunikatif. Tetapi seperti semua tokoh yang naik cepat, ini Purbaya ini juga membawa risiko yang sama cepatnya loh ya. Di satu sisi dia dianggap jujur dan berani, di sisi lain dia dicurigai bagian dari jaringan kekuasaan lama. Ini ke orangnya Luhut gitu ya. Nah, disitulah letak paradok Purbaya. Kalau betul kecurigaan orang bahwa dia orangnya Luhut, dan memang itu faktanya seperti itu. Tapi apakah kemudian dia itu juga mendefinisikan dirinya sebagai orangnya Luhut? Nah, ini saya kira paradoknya. Karena Prabowo ini kita tahu walaupun mereka sama-sama dari latar belakangnya TNI, pernah sama-sama di korporat merah, tapi sebenarnya hubungan antara Prabowo dengan Luhut itu ya kalau kita bilang kalau nggak cukup dekat-dekat amat lah. Ini beda porosnya karena dulu orang seperti Luhut itu dikenal sebagai orangnya Benny Murdani yang anti dengan kelompok-kelompok TNI yang pada waktu itu di kelompok hijau. Prabowo itu kan menariknya, walaupun dia sendiri bukan seorang Islam yang taat, tapi dia pada waktu itu dikenal cukup dekat dengan kalangan kelompok TNI hijau itu. Di antara data dan drama politik, Purbaya itu berdiri di garis tipis antara teknokrat dan calon politisi. Kita mesti sebut seperti itu ya. Dan mungkin karena itu pula gebrakan-gebrakan Purbaya sering terbaca ganda antara keberanian profesional dan manuver politik. Salah satunya yang dia membandingkan ekonomi era SBY dengan Jokowi, sampai kemudian dia menegur Deddy Mulyadi soal dana triliunan yang mengendap. Sebenarnya dia tidak langsung hanya spesifik menegur Deddy Mulyadi, tapi karena Deddy Mulyadi yang kemudian meresponnya secara cukup agresif, nah ini orang kemudian melihatnya dia seperti head to head dengan Deddy Mulyadi. Dalam waktu kurang 2 bulan, Purbaya Yudi Sadewa itu menciptakan lebih banyak kontroversi dibandingkan kebanyakan menteri lain dalam 1 tahun. Begitu juga media appearance-nya ya. Tampilan di medianya itu dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain pasti dia jauh lebih banyak. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September, Purbaya itu seperti tidak pernah berhenti membuat gebrakan. Satu persatu ucapannya memicu perdebatan di DPR, di media, dan di ruang publik. Apa saja tadi yang saya sebutkan, membandingkan era ekonomi, struktur ekonomi di era Jokowi dengan SBY, itu ya itu gebrakan yang cukup mengejutkan. Dia juga langsung tegang dengan membuat tegang di Komisi 11 DPR karena pada waktu dia muncul setelah 2 hari dilantik kan dia kemudian diberondong dengan berbagai pertanyaan dan dia kemudian sempat mempertanyakan ini selama ini bagaimana anggota DPR ini dengan menteri yang sebelumnya gitu.
Apakah juga berani kritis seperti dia? Padahal kan dia baru berapa hari. Itu ironi yang dia lihat gitu. Dia sempat juga berpolemik dengan Bahlil Lahadalia berkaitan dengan subsidi LPG 3 kilogram. Dan pada waktu itu Bahlil memang nggak langsung frontal, dia cuma menyatakan bahwa ya kelihatannya menterinya salah baca karena dia orang baru, mungkin tidak diberi data yang benar oleh dirjennya. Ini berkaitan dengan perbedaan subsidi LPG 3 kilogram. Karena selama ini Bahlil kan menyebut bahwa per kilogramnya itu disubsidi oleh pemerintah Rp12.000. Jadi kalau 3 kilogram itu jadinya Rp36.000. Sementara yang dipaparkan oleh Purbaya di DPR yang menyatakan bahwa datanya itu hanya Rp10.000. Jadi kalau 3 kilogram ya itu berarti Rp30.000. Jangan dilihat cuma selisih Rp2-nya, tapi kemudian ketika itu diimplementasikan di subsidi yang katanya mencapai 80 triliun, itu angkanya sangat gede loh. Waktu itu saya ngitung-ngitung itu selisih antara hitung-hitungan Bahlil dengan Purbaya itu mencapai 7 triliun. Kemudian tentu saja yang paling rame selain kasusnya Deddy Mulyadi juga soal Kortek yang kata dia itu kayak buatan anak SMA. Ini jelas menohok sekali dan ini kemudian menyeret-nyeret nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Surya Utomo karena kan Kortek ini dibuat di eranya Sri Mulyani dengan biaya yang sangat besar 1,3 triliun dan itu menggunakan konsultan dari luar negeri PricewaterhouseCoopers dan kemudian vendorsnya itu dari LG dari Korea Selatan. Tapi seperti kita ketahui kan Kortek ini sering bermasalah dan justru juga disebut-sebut sebagai salah satu yang menyumbang jadi penyebab mengapa kemudian penerimaan pajaknya menurun. Dan potongan-potongan video dari pernyataan Purbaya yang kayak buatan anak SMA itu kalau kita lihat di TikTok, Instagram dan itu bisa disebarkan sampai jutaan kali. Ucapan-ucapan dari Purbaya ini sering membuat pejabat pemerintahan gerah, menteri lain juga gerah. Tapi di luar publik malah tertawa dan bertepuk tangan. Bagi mereka itu akhirnya ada pejabat yang berani bicara jujur, bahkan terhadap sistem di bawah kementeriannya sendiri. Nah, yang paling penting karena kita bicara soal elektabilitas, tentu saja kita soroti sekarang ini dengan rivalitas dia dengan Deddy Mulyadi. Karena pada waktu disebut bahwa ada uang dana 4,1 triliun milik Pemprov Jawa Barat yang mengendap itu kan Deddy membantah keras. Dan dia menuduh bahwa data Kementerian Keuangan itu, Menteri Keuangan itu keliru. Dan dijawab oleh Purbaya bahwa dia hanya membaca data yang dihimpun oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia itu mendapat laporan dari bank-bank itu yang kemudian setelah dilakukan cross check klarifikasi datanya disajikan seperti itu. Purbaya pada waktu itu menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh diam melihat uang sebesar itu mengendap karena mazhabnya dari Purbaya ini adalah pokoknya ada duit yang di pemerintah nggak boleh ada duit yang lama mengendap di pemerintah harus digelontorkan ke pasar. Dengan begitu ya pasar akan bergairah karena ada aliran dana. Selama ini kan salah satu yang menyebabkan aliran atau pertumbuhan ekonomi kita melambat kalau menurut versi Purbaya ya karena aliran dana ke pasar itu seret gitu. Makanya dia kemudian menarik dana 200 triliun dari Bank Indonesia dan kemudian disebar ke bank-bank himbara untuk disalurkan ke publik. Nah, tentu saja Deddy nggak tinggal diam dong karena ini jelas bisa menghantam reputasi dia begitu ya, reputasi yang sudah dia bangun selama beberapa tahun terakhir. Jadi bukan hanya setahun setelah dia menjadi gubernur Jawa Barat. Dan dia kemudian nggak tinggal diam. Dia mengaku sudah mengecek ke stafnya, nggak benar ada dana itu ke bank. Dan dia juga mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan juga Bank Indonesia. Polemiknya ini langsung jadi berita besar. Dan yang menarik, publik itu justru memihak kepada Purbaya, bukan Deddy. Padahal kan Deddy ini dikenal basis pendukungnya sangat kuat ya, apalagi di Jawa Barat gitu. Ini dengan basis masa Sunda yang besar dan pencitraan yang merakyat yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Bapak Aing gitu orang Jawa Barat. Tapi kemudian saya juga membaca komentar misalnya, oke, saya dukung juga Deddy Mulyadi, tapi ketika dia ribut dengan Purbaya, saya lebih dukung Purbaya. Ada yang semacam itu. Jadi mulai ada yang shifting, mulai meninggalkan Deddy Mulyadi. Saya kira ini fenomena ya kalau kemudian pencitraan-pencitraan semacam itu memang ada titik jenuhnya gitu.
Apalagi sekarang kan banyak yang sudah mulai belajar dari kasus pencitraan yang dimulai di eranya Joko Widodo. Jadi kalau kita melihat lebih spesifik, kalau kita zoom ini pertarungan simbolik antara Purbaya dengan Deddy Mulyadi ini adalah pertarungan dua tokoh Sunda. Jangan lupa kalau kita ngomongin basis pendukung, apalagi untuk dikaitkan dengan politik, ya Deddy Mulyadi maupun Purbaya ini sama-sama punya basis di Sunda ya secara etnisitas, secara culture. Karena Deddy berasal dari Purwakarta, pernah jadi bupati di sana dan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Sementara Purbaya ini berasal dari Bogor dan sekolahnya juga di Bandung gitu. Nah, hasil surveinya Indeks Politika menunjukkan Purbaya menyalip Deddy, bahkan juga di Jawa Barat sendiri. Gebrakan demi gebrakan Purbaya ini membuatnya memang selalu jadi pusat perhatian, tapi juga menuai kritik. Salah satu yang paling keras, saya kira datang dari konsultan politik Hasan Nasbi yang pernah menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dan dia ini dikenal sebagai orangnya Joko Widodo. Menurut Hasan Nasbi, gaya komunikasi seperti Purbaya ini berisiko menimbulkan kesan disharmoni antar pejabat. Kalau setiap menteri bicara sesuka hati, saling tikam kata dia gitu kan, ini publik akan melihat pemerintahan tidak solid. Dan menurut Hasan Nasbi, cara atau gaya bicara Purbaya yang sering mengoreksi sama pejabat lain itu, dan apalagi dilakukan secara terbuka, kata dia bisa menciptakan kesan negatif bagi kabinet Prabowo. Tapi seperti biasa, Purbaya menjawab dengan ada datar dan sedikit menyengat gitu. Stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu, kata dia. Kalimat ini spontan, bahkan terdengar seperti sindiran langsung ya. Dan kemudian ini dia argumennya itu tidak menggunakan argumen pribadi karena kata dia menggunakan data. Purbaya kemudian menunjukkan ini data dari LPS yang sebaliknya faktanya, datanya bukan faktanya ya, dari yang dikatakan oleh Hasan Nasbi. Karena ini dari data indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah itu katanya naik dari 117% dari September menjadi 130,6 di Oktober 2025. Dan itu katanya terjadi ya setelah dia jadi menteri. Menurut Purbaya, kenaikan itu menandakan optimisme publik membaik. Meski sempat turun akibat demo besar dan kegaduhan politik pada Juli dan September. Dan dia juga menegaskan bahwa data ini bersumber dari survei nasional lembaga penjamin simpanan LPES, bukan klaim pribadi. Memang dia selalu menyebutkan indikatornya kepuasan itu adalah demo-demo. Jadi selama demo-demo besar, itu berarti ya rakyat tidak puas terhadap pemerintahan. Jadi ini juga pertaruhan politik ya ketika dia memperbaiki ekonomi. Karena dengan begitu dia pasti menggaransi pada Pak Prabowo, Pak, pokoknya saya jamin kalau ekonomi naik, kemudian masyarakat pekerjaan juga lapangan pekerjaan tersedia, pasti demo-demo akan berkurang gitu ya. Demo besar ya. Kalau demo-demo mahasiswa nggak bisa diatasi dengan cara seperti itu. Kan persoalan demo tidak hanya semata-mata soal ekonomi, ada persoalan kebebasan berekspresi, soal demokrasi, soal hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, tapi kata Purbaya, indeks yang dibaca oleh LPS itu naik konsisten dalam 2 bulan terakhir. Dan itu yang berarti kepercayaan publik yang dia ada di dalamnya setelah dia menjadi menteri. Dalam konteks politik, respon ini menarik loh ya. Alih-alih membalas kritik dengan opini, Purbaya justru menjawab dengan data. Ini kan telak, apalagi Hasan Nasbi kan adalah seorang surveyor ya. Sekarang dijawab dengan data survei. Dan ini memperkuat citra dari Purbaya sebagai teknokrat yang percaya pada angka, tapi sekaligus menunjukkan naluri politik yang halus tapi tajam. Dia mengembalikan perdebatan pada persepsi publik, bukan persepsi elit. Publik melihat gaya seperti ini sebagai tanda integritas, sementara kalangan elit mulai melihatnya sebagai potensi ancaman politik baru. Jelas ini ya, potensi ancaman politik baru, dan kemudian juga publik itu kan mengamati bagaimana situasi ketika berlangsung dalam rapat kabinet. Di situ terlihat videonya, yang itu juga disiarkan secara langsung oleh akun channel Setpress. Terlihat bahwa dia seperti dikucilkan, bahkan dia duduk tidak berjauhan dengan Luhut yang disebut sebagai bosnya, berapa 2 kursi, dan di situ pun dia hanya diam-diaman saja gitu ya. Dalam politik modern, angka itu bisa lebih mematikan dari kata-kata, dan Purbaya tampaknya mulai memahami cara memainkannya. Dalam waktu kurang 2 bulan, seorang ekonom yang dulunya hanya dikenal
di pasar modal, di lingkungan kalangan ekonom, tiba-tiba menjadi nama yang dibicarakan di warung kopi, di grup WhatsApp politik. Bahkan saya sempat mendapatinya itu dalam sebuah khotbah Jumat. Dan sekarang mulai masuk ke ruang-ruang survei. Lonjakan elektabilitas Purbaya Yudisadewa ini bukan sekedar hasil media, tapi cerminan kegelisahan publik terhadap gaya lama politik yang penuh pencitraan, basa-basi, dan kompromi-kompromi politik di belakang layar. Bayangkan ada seorang Deddy Mulyadi yang sudah bertahun-tahun membangun citra merakyat, kemudian Gibran yang punya panggung besar secara nasional yang bisa dia manfaatkan setiap hari. Tapi kok Purbaya tiba-tiba yang dia hanya bicara keras, jujur, dan seringkali menyakitkan bagi pejabat lain, tiba-tiba dia menyalipnya. Perlu dicatat, ini baru kurang dari 2 bulan. Dalam politik, kejujuran itu memang jarang. Dan ketika muncul sering disalahartikan, itu bisa juga diartikan sebagai sebuah ancaman. Ancaman status quo yang selama ini mereka sudah dinikmati oleh para elit politik itu. Tetapi sikap-sikap seperti Purbaya ini bukannya tidak punya konsekuensi. Dan di negeri ini kan pejabat yang terlalu jujur, ya seringkali berumur pendek. Apakah Purbaya akan menjadi simbol harapan baru atau justru contoh terbaru bahwa kejujuran tidak selalu bertahan di politik? Dia meroket dengan sangat cepat dan kemudian dia nantinya akan turun dengan sangat cepat ketika konspirasi politik